Assalamualaikum, selamat datang di pembelajaran tematik bersama Bu Anis. Nah, tonton videonya sampai selesai ya. Pada video kali ini kita akan belajar kelas 6 tematik, tema 3 tokoh dan penemuan, subtema 1 penemu yang mengubah dunia. Pembelajaran 1. Nah, lihatlah lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Nah, tahukah kalian proses perjalanan arus listrik pada lampu-lampu di rumahmu? Untuk memahaminya, perhatikan baik-baik ya. Listrik pengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua atau lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara pemasangannya, rangkaian seri disusun dengan cara menyambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun berderet. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada seri. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Teks tersebut terdiri atas 5 paragraf. Jawablah pertanyaan berdasarkan pada paragraf pada teks tersebut. Bu Anis berikan contoh paragraf nomor 3 ya. Nah, pertanyaannya, A. Apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Jelaskan secara berurutan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Pertanyaan B. Apa manfaat arus listrik setelah sampai ke setiap rumah warga? Nah, manfaatnya untuk menyalakan berbagai peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas.
Pertanyaan C, apa perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel? Perbedaannya jika dilihat dari cara penyusunannya, yaitu rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun secara berderet. Setelah kamu memahami teks tersebut, ayo kita berkreasi. Nah, bongkarlah senter yang kamu miliki. Amati komponen-komponen yang terdapat pada senter ya. Gambar 1 yaitu gambar baterai, fungsinya sebagai sumber arus listrik. Gambar 2 yaitu lampu reflektor, fungsinya untuk mengumpulkan cahaya sehingga cahaya lampu senter tampak lebih terang. Gambar nomor 3 yaitu switch atau saklar on off, fungsinya untuk menghubungkan antara kawat pada terminal baterai dengan kawat dari dasar bohlam. Nah, gambar nomor 4 yaitu lempeng logam, fungsinya sebagai penghantar arus listrik dari baterai ke lampu bohlam. Jika komponen-komponen utama tersebut dirangkaikan untuk membuatnya kembali menyala, maka akan tampak seperti berikut ini. Jika kepala senter dibongkar kemudian dirangkaikan kembali hanya dengan menggunakan lampu, maka akan tampak seperti ini. Bagaimana proses perjalanan arus listrik pada rangkaian listrik pada senter? Yaitu dimulai dari baterai, arus mengalir melalui lempengan logam atau kabel menuju saklar atau switch. Dari saklar atau switch, listrik akan langsung mengalir menuju lampu jika lampu yang digunakan adalah bohlam, atau menuju resistor kemudian menuju ke lampu jika lampu yang digunakan pada senter adalah LED. Dari lampu listrik akan kembali mengalir ke baterai. Nah, rangkaian listrik pada senter terdapat pada baterai yang diletakkan sebaris. Pada rangkaian seri lampu, lampu-lampu juga diletakkan sejajar dalam satu baris. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri hanya berada dalam satu aliran kabel yang menghubungkan semua lampu. Rangkaian seri lampu biasanya terdapat pada hiasan lampu pohon Natal. Sekarang kamu akan mencoba membuat rangkaian listrik sederhana seperti pada senter. Berikut ini tabel alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat satu rangkaian sederhana. Selamat mencoba ya. Listrik adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Ayo kita bahas lebih lanjut tentang penemuan listrik dan pengaruhnya terhadap kehidupan dan peradaban manusia. Perhatikan bola lampu yang terdapat di dalam kelas dan nyalakan lampu tersebut. Menurutmu apa perbedaan antara masa sebelum ada listrik dan setelah ada listrik? Temukan sebanyak mungkin ya pengaruh listrik dalam kehidupan di bidang sosial dan budaya di lingkungan tempat tinggalmu. Tuliskan dalam peta pikiran berikut ini ya. Nah, Bu Anis berikan contoh sedikit. Sebelum ada listrik, kita menggunakan setrika arang. Tetapi setelah ada listrik, kita menggunakan setrika listrik. Untuk komunikasi, dulu sebelum ada listrik, kita komunikasi hanya jarak dekat. Sekarang, setelah ada listrik, kita bisa berkomunikasi jarak jauh menggunakan HP atau telepon genggam. Kemudian, sebelum ada listrik, kita bekerja siang hari saja. Tetapi setelah ada listrik, kita juga bisa bekerja pada malam hari. Contoh lain, dulu kita menggunakan lampu minyak, sekarang kita menggunakan lampu listrik. Nah, untuk kegiatan pentas seni, dulu sebelum ada listrik kita hanya diadakan ketika siang hari saja. Tetapi sekarang bisa juga diadakan pada malam hari. Nah, demikianlah penjelasan materi pada hari ini. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan pelajaran dari Bu Anis. Terima kasih. Assalamualaikum.